Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Satreskrim Polrestabes Bandung menemukan dugaan kekerasan yang dialami almarhum Raditya Alibian Fauzan, balita 4 tahun yang dianiaya hingga meninggal dunia. Korban dianiaya ibu tirinya yang cemburu karena korban lebih disayang ayahnya daripada anak dari pelaku. Penyidik PPA Polrestabes Bandung menetapkan ibu tiri korban sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Raditya Alibian, balita 4 tahun di Cipadung, Bandung, Jawa Barat. Motif penganiayaan karena kecemburuan. Suami pelaku yang merupakan ayah kandung korban lebih sayang terhadap korban ketimbang anak dari bawaan pelaku. Tim dokter forensik RS Bayangkara Sartika Asi Bandung yang mengautopsi jenazah korban menemukan banyak bekas luka kekerasan benda tumpul di kepala dan dahi korban. Dan dari hasil kesimpulan kami bahwa memang diduga adanya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ada rasa kecemburuan karena orang tuanya atau mungkin bapaknya korban lebih sayang kepada anak tersebut dibanding dengan anak-anak dari yang ibu sambutnya ini. Untuk penyidikan lebih lanjut, ibu tiri korban sudah diamankan petugas unit PPA Polrestabes Bandung. Diketahui korban Raditya atau Pian, balita 4 tahun meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh luka. Korban awalnya dikabarkan terjatuh di kamar mandi hingga dilarikan ke RSUD Ujung Berung, Kota Bandung dan dinyatakan meninggal dunia. Pemirsa, polisi benarkan Alex Iskandar ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho menjadi tersangka pembunuhan. Ya, Alex Iskandar meninggal dunia setelah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menetapkan Alex Iskandar ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Alvaro. Kini Alex Iskandar menjadi sorotan karena disebut meninggal dunia di tahanan setelah ditetapkan tersangka. Jadi pada pukul 6 pagi hari Minggu, tersangka ini izin untuk ke toilet. Jadi seolah dia sudah buang air di celana. Pertama dia menggunakan celana pendek yang diberi oleh penyidik, karena tidak boleh menggunakan celana panjang. Karena celana pendek itu kotor, dia minta untuk diganti dengan celana panjang. Pada saat di ruang konseling, lebih kurang berkisar dari pukul 6.30 sampai dengan 8 atau jam 9 pagi, ditemukan oleh rekannya tadi, yaitu inisial G. Melalui saksi kunci dilihat dari pintu, itu ada bilah kaca di tengah, melihat tersangka sudah dalam posisi menghilangkan nyawanya dengan cara gantung diri. Tugimin, kakek Alvaro Kiano Nugroho, mengungkapkan usai ditangkap pada Rabu malam 19 November, Alex dinyatakan meninggal dunia di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin pagi 24 November. Ya, pelakunya sendiri ternyata setelah ini adalah ayah tirinya, dan bahkan sekarang udah bunuh diri, itu meninggal. Itu
Polres Jakarta Selatan, Alex Iskandar. Itu sebetulnya orangnya baik lah, orangnya kalau menurut saya baik, tadinya itu baik. Kalau datang ke sini sopan banget segala macam, tapi pada kenyataannya justru seperti ini, dia malah melakukan hal-hal yang mencederai keluarga saya. Sebelumnya, ayah tiri Alvaro sempat melakukan pencarian bersama keluarga ketika Alvaro dilaporkan hilang di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati Anyus melaporkan. Ya, sementara itu fakta lain terungkap dari hasil pemeriksaan alat bukti digital. Pelaku yang merupakan ayah tiri Alvaro diduga cemburu terhadap ibu korban dan kesal merasa diselingkuh. Jadi akumulasi diduga istrinya memiliki pria idaman lain. Terjawab ya. Terakhir. Itu kan saksi kunci, inisial yang harus kerabat dekat. Pemirsa, tiba di Jakarta, Ibu Alvaro tak kuasa menahan tangis mengetahui anaknya telah tiada. Ya, sementara kini polisi tengah fokus berikan trauma healing kepada keluarga Alvaro. Asal sekali. Belum bisa banyak jawab. Tangis ibu kandung Alvaro Kiano Nugroho pecah di rumah duka yang berlokasi di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Arum tiba di rumah duka sekitar pukul 9 malam didampingi Kapolsek Pesanggerahan. Di balik plaster hitam, kesedihan ibunda Alvaro tetap terlihat. Belum bisa banyak jawab. Makasih banyak ya. Untuk lain-lainnya nanti tanyain ke pihak polisi aja. Sementara itu AKP Sila Syah Alam, Kapolsek Pesanggerahan terlihat menyalami dan memeluk nenek dari Alvaro, Sayem. Air mata nenek Alvaro tak terbendung saat dipeluk oleh AKP Sila. Menurut AKP Sila Syah Alam, pihak Polsek saat ini fokus kepada trauma healing pihak keluarga dari Alvaro, bocah yang 8 bulan hilang dan ditemukan sudah menjadi kerangka di kawasan Tenjo. Kami berfokus buat trauma healing kepada pihak keluarga untuk menegakkan hukumnya nanti biar dari Polres Metro Jakarta Selatan masuk Pak Kabit Humas nanti yang lebih detail itu. Pokoknya semuanya nanti runtutannya semua ada di Pak Kabit Humas yang nanti bisa lebih detail menjelaskan ya. Segera mungkin, masih segera mungkin. Dari pihak kepolisian sangat memprioritaskan hal ini, dipastikan diutamakan. Nanti untuk semuanya terkait penanganan seperti apa itu di Polres Metro Jakarta Selatan dengan Pak Kasat Reskrim mungkin lebih detailnya Pak Kabit Humas akan menjelaskan seperti itu. Kalau shock pasti ya, shock itu pasti namanya itu kehilangan orang yang paling disayang. Jadi kami fokus untuk melakukan pendampingan, memberikan trauma healing kepada pihak keluarga seperti itu. Nanti kami dari psikologi dari Polres, dari Polda, dari Dokes Polres Polda juga melakukan pendampingan. Usai jalani penerbangan dari Medan, Ibu Alvaro langsung dijemput oleh tim dari Polsek Pesanggerahan dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Di RS Polri, Ibu Alvaro diminta untuk menyerahkan sampel DNA guna mencocokkan dengan jenazah Alvaro. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kematian Alvaro, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jessica Winoto di rumah duka Alvaro Kiano dan jurnalis Ismalia Mediasari di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ya, kita ke rekan Jessica terlebih dahulu. Jessica, apakah sudah ada respon dari pihak keluarga mengenai kematian ayah tiri Alvaro yang diduga sebagai pelaku? Ya, selamat pagi Togias menuju ke pemirsa untuk kondisi terkini di rumah duka tepatnya di kediaman almarhum Alvaro yang merupakan bocah berumur 6 tahun yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Tenjo Bogor pada hari Minggu yang lalu. Ini memang di situasi di kediaman ini masih ada beberapa kerabat-kerabat yang datang untuk
menemani atau mendampingi keluarga korban, dan sekarang pun juga masih ada kunjungan dari Kapolsek, lalu ada Camat dan Ramil Pesanggerahan Jakarta Selatan untuk memberikan layanan trauma healing atau pendampingan kepada keluarga korban. Tetapi untuk update terkini dari keluarga dan informasinya memang bahwa semalam tepatnya pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, ibu kandung dari Alvaro sudah tiba di kediaman, dan hingga saat ini memang masih belum ada statement apapun dari beliau, karena memang kami belum melihat sama sekali ibu kandungnya untuk menemui teman-teman media yang ada di bawah ataupun memberikan statement apapun kepada kami. Dan memang untuk saat ini pun kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi yang ada di rumah duka tepatnya di kediaman almarhum Alvaro, sehingga kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasinya di sini. Togi Yasmin. Ya, Jessica, apakah dari pihak kepolisian sudah datang untuk memberikan trauma healing kepada keluarga? Ya baik Togi, untuk terkait informasi tersebut memang saat ini memang ada kunjungan dari Kapolsek, lalu juga ada Camat dan Ramil Pesanggerahan Jakarta Selatan untuk memberikan pendampingan kepada keluarga. Saat ini memang masih berlangsung di dalam rumahnya almarhum Alvaro, dan saat ini kami melihat tadi Kapolsek lalu juga Camat dan Ramil ini menemui kakeknya almarhum Alvaro Kiano, yaitu Pak Tugiman. Dan saat ini pun hingga saat ini memang kita akan melihat terus bagaimana perkembangan situasi, karena tetapi pada saat Kapolsek sampai di rumah duka ini nampaknya memberikan respon yang jauh lebih baik daripada hari sebelumnya, karena tadi kami mendengar bahwa Kapolsek menyampaikan, nah begitu dong, sudah ceria gitu, sudah senyum, yang mana ini memang sudah memberikan tanda bahwa keluarga sudah mulai bisa menerima atau lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Namun tetap dalam kondisi yang keduka ini nampaknya walaupun situasi atau proses sudah mulai stabil, tetapi tentu hal ini memang masih membutuhkan waktu lebih lama untuk menghadapi dari kedukaan, yaitu kehilangan cucu, anak dan juga keponakan ataupun lainnya ini, yaitu almarhum Alvaro Kiano yang ditemukan meninggal dunia di daerah Tenjo Bogor. Togi Yasmin. Ya baik, selanjutnya kita akan menuju ke RS Polri. Sudah ada rekan Ismalia di sana. Ismalia, apakah sudah ada hasil forensik atas penemuan kerangka tulang yang diduga kuat jasad Alvaro? Ya, selamat pagi Togi dan juga Yasmin. Kalau ditanya apakah sudah ada hasil forensik, kemarin dari dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Dr. Farah Trimadani ini mengatakan bahwa kondisi tulang yang diserahkan kepada Rumah Sakit Polri ini merupakan diduga kuat merupakan jasad Alvaro, dan dari pemeriksaan kondisi tulang ini tidak ditemukan adanya tanda-tanda mutilasi, dan tulang-tulang tersebut itu memang terlepas secara alami dari persendiannya karena memang proses dari pembusukan itu sendiri, dan tidak terindikasi adanya pemotongan atau mutilasi. Kemarin baru saja disampaikan pada dini hari tadi bahwa kondisi tulang yang diserahkan yang diduga kuat merupakan korban dari Alvaro ini tidak ada tanda-tanda mutilasi. Setelah itu juga dari tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini juga mengidentifikasi jenazah yang merupakan tersangka dari penculikan Alvaro. Ini diindikasinya juga tidak ada luka-luka lebam ataupun tidak ada luka lecet, melainkan memang ada luka di leher karena memang tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Dan sampai sekarang kami masih menunggu informasi pemeriksaan yang berlanjut, kami masih menunggu informasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu yang dapat kami laporkan, kembalikan dari Yasmin. Ya Ismail, ya bagaimana proses selanjutnya dari sampel DNA yang sudah diberikan? Kapan akan ada hasil dari identifikasi keluar? Ya, kalau misalnya hasil ditanyakan mengenai hasilnya, memang kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut karena memang kemarin baru saja diberikan informasi mengenai jenazah atau kerangka tulang yang diserahkan ke Rumah Sakit Polri dan jenazah dari ayah tiri dari Alvaro itu sendiri. Dan kami sampai saat ini masih menunggu dan akan mengupdate infonya kembali kepada Togi dan juga Yasmin dan juga pemirsa.
Ya baik, terima kasih rekan Ismail Medasar yang melaporkan langsung dari RS Polri Kramat Jati Jakarta, dan sebelumnya ada rekan Jessica Winoto melaporkan langsung dari rumah duka Alvaro. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Baik, bisa Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta Cornelia Agatha mengunjungi rumah duka Alvaro Kiano Nugroho. Alvaro merupakan bocah yang hilang selama 8 bulan dan ditemukan meninggal dunia di kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta diketahui untuk memberikan dukungan kepada keluarga Alvaro yang tengah berduka. Kerabat Alvaro sangat terpukul akan kabar duka yang diterima dari pihak kepolisian terkait penemuan bocah 7 tahun itu dalam keadaan meninggal dunia. Sejak awal kasus ini mencuat, Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta telah memberikan perhatian khusus. Pihaknya turut mengawal proses pencarian serta membantu penyebaran informasi melalui media sosial. Dari awal kasus hilangnya Alvaro itu memang kami sudah memberikan atensi, kita datang ke rumah ya waktu itu ya Pak, bulan Maret ya atau April. Lalu kita kawal terus kasusnya, kita bantu dari sosial media juga, dan juga ya kita menyebarkan informasi seluas-luasnya, dan juga tentunya berkoordinasi dengan kepolisian, dan yang terutama adalah memberikan support system ya buat keluarga gitu. Kita harus jadi support system untuk keluarga ya, kita selalu berkomunikasi ya Pak ya gitu, karena tentunya dukungan itu yang sangat penting sih gitu. Bali ini kan juga Pihak kepolisian masih belum memberikan rilis resmi terkait kronologis penemuan serta pelaku penculik Alvaro yang diduga adalah ayah tirinya. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Leman iNews melaporkan. Pemirsa, masih ada kasus anak hilang yang belum ditemukan. Tim khusus dari Polres Bungo terus menyelidiki kasus hilangnya Kenzi, bocah berusia 3 tahun yang hilang sejak 3 tahun lalu di depan rumahnya di Kabupaten Bungo, Jambi. Ya, tim kembali mendatangi TKP untuk memeriksa data rekaman CCTV di sekitar lokasi dan periksa beberapa orang saksi mata. Tim khusus dari Polres Metro Bungo terus menyelidiki kasus hilangnya Kenzi, bocah 3 tahun yang hilang sejak 3 tahun lalu di depan rumahnya di Desa Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi. Tim kembali mendatangi rumah orang tua Muhammad Kenzi Alfarizi di lokasi kejadian. Tim melakukan penelusuran di wilayah yang tak jauh dari pertama kali Kenzi hilang dan memeriksa data rekaman CCTV milik warga di sekitar lokasi. Selain itu, tim juga kembali memeriksa beberapa orang saksi mata yang mengaku melihat Kenzi dibawa seorang perempuan dengan sepeda motor. Dengan adanya kejelasan bahwa si Kenzi dengan ciri-ciri fisik yang tersebut nanti membatasi ataupun fokus kepada informasi dari masyarakat yang langsung diberikan kepada kami untuk kita tindak lanjuti. Sebelumnya Kenzi dilaporkan hilang pada tanggal 1 November 2022 silam, tepat di depan rumahnya di Dusun Pasar Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi. Ketika itu anak sulung dari pasangan Firda Muslimah dan Aswan itu sedang bermain di halaman rumah, sedangkan sang ibu berjualan di warung depan rumah. Saat kejadian ada satu orang warga mengaku sempat melihat Kenzi dibawa oleh seseorang dengan sepeda motor. Namun saksi ketika itu mengira seseorang yang membawa Kenzi adalah keluarga. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect, Connecting Ideas, Inspiring Future.